Ya, dan sahabat Sonora serta Smart Listener, selamat pagi menjelang siang dan senang sekali pada kesempatan kali ini untuk edisi Rabu ya, di 10 November 2021. Saya Rin menemani Anda di perbincangan bersama dengan PT Yakult Indonesia Persada, dan kali ini bersama dengan Smart Listener juga di 102.1 FM Yogyakarta, kita akan ngobrol seputar Yakult pastinya. Bagi Anda penggemar Yakult, silahkan ya langsung bergabung, karena di sesi kita kali ini hingga nanti akan ada kuis juga untuk Anda, dan pastinya untuk format kuisnya nanti Anda bisa langsung ikutan ya dengan menjawab. Formatnya adalah Yakult, kemudian nama, alamat, dan jawaban Anda. Untuk pertanyaannya, sebelum saya sampaikan, saya akan sapa dulu narasumber saya di edisi siang kali ini. Dan sudah bersama kita di kesempatan kali ini ada pimpinan cabang Yakult Indonesia, ada Pak Haryanto. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Reni, selamat Iya. pagi sahabat Sonora dan Smart Listener yang ada di wilayah Jogja. Salam sehat semuanya. Salam sehat Pak. Wah, senang sekali kalau sehat Iya. begini ya. Oke. Dan juga di sini kita sudah bergabung juga bersama dengan untuk direct sales ya dari Yakult. Ini ada Bapak Doni Rizky Aprianto. Selamat pagi menjelang siang juga Pak Doni. Selamat pagi menjelang siang Mbak Reni. Selamat Oke. pagi Smart Listener dan sahabat Sonora. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Oke, beliau adalah Rayon Koordinator Wilayah Jogja ya Pak Doni ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Sonora dan juga Smart Listener, kami akan sampaikan juga untuk kuisnya ya, sembari kita ngobrol nanti Anda bisa langsung sambil menjawab atau mungkin ingin bertanya juga boleh ya. Kali ini untuk kuisnya di talk show kesempatan siang kali ini pertanyaannya adalah apakah Yakult itu? Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah apakah Yakult itu? Untuk format jawaban bisa Anda sampaikan yaitu dengan Yakult, kemudian nama, alamat, dan jawaban Anda. Kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp Sonora ya di 08175483 dan nanti di akhir perbincangan kita akan umumkan 3 orang yang beruntung mendapatkan produk dari Yakult. Begitu ya Pak Hari ya? Ya, betul sekali. Oke. Jadi ini benar-benar harus tahu nih, jawabannya juga harus benar ya Pak? Ya. Nanti Oke. jawabnya ada kok di materi kita yang kita bahas Pak Reni. Oke, siap. Nah, sahabat Sonora dan juga small listener, kita akan langsung cari tahu nih, sebetulnya Yakult itu apa sih Pak Hari? Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung nanti bisa langsung menyimak ya. Jawabannya harus benar banget ya. Kalau enggak nanti nggak bakal menang nih. Oke gitu ya Pak? Oke, silakan Pak Hari untuk pertanyaan pertama. Apakah Yakult itu? Oke, Gitu. untuk ini biar disampaikan sama Pak Deni ya. Silakan Pak Deni. Oke, Pak Doni, Yakultnya Pak. Ya. Oke Mbak Reni. Terima kasih pertanyaannya Mbak Reni ya. Apakah Yakult itu? Jadi Yakult adalah minuman susu fermentasi yang penting untuk dikonsumsi dari semua kalangan usia. Karena di dalamnya mengandung bakteri L-Caseosteosis strain 6,5 miliar. Di dalamnya ada bakteri 6,5 miliar Lactobacillus caseosteosis strain. Nah, salah satu manfaatnya adalah menjaga keseimbangan mikroorganisme, menekan pertumbuhan bakteri merugikan di dalam usus, mengurangi racun di dalam tubuh, mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare dan lain sebagainya, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, Yakult juga tidak mengandung zat pengawet atau perwarna, sehingga aman untuk dikonsumsi untuk tubuh kita. Gitu Mbak Reni. Oke, berarti di sini aman untuk semua usia ya Pak Doni ya?
Betul sekali Mbak Reni. Oke, jadi di sini perlu kami sampaikan juga bahwa di sini saya juga salah satu peminumnya nih, sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Jadi secara nggak langsung aktivitas apapun itu di setiap kesempatan selalu meminum Yakult. Kayaknya enak banget di badan gitu ya Pak Doni dan juga Pak Hari ya. Oke, Iya. nah kalau itu kan tadi sudah disampaikan Yakult itu apa sih? Nah kemudian bagaimana Pak untuk sejarah awal ditemukannya Yakult nih? Masih ceritanya panjang banget nih. Iya, terima kasih, Mbak. Memang kalau kita bicara sejarah kan story ya, jadi kan Hmm, hmm, lumayan lama gitu ya. Baik, sebenarnya gini, Mbak Reni, bakteri baik Lactobacillus yang sebelumnya sempat disinggung, ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota. Ya, Dr. Minoru Shirota ini adalah dokter lulusan Kyoto di Imperial University Jepang pada tahun 1930, seperti itu. Nah, Dr. Minoru Shirota saat itu memiliki filosofi yang bernama Shirotaisme, yang terdiri dari mencegah lebih baik dari mengobati. Kemudian usus yang sehat itu juga adalah kunci umur panjang dan memberikan kesehatan dengan harga yang terjangkau. Karena kan Yakult yang kita pasarkan itu juga kita bisa menjangkau ke semua kalangan masyarakat begitu ya, dengan harga yang dapat dijangkau pula. Nah, kemudian juga Mbak Reni, Yakult itu kan kita produksi dan dipasarkan melalui Yakult Honsa pada waktu itu pertama kali di tahun 1935. Gitu. Jadi kalau kita bicara riwayatnya sejarahnya memang Yakult kan memang secara bakterinya itu ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota gitu ya, dan dipasarkan pertama kali di Jepang pada tahun 1935 gitu Mbak Reni. Berarti sudah cukup lama juga ya Pak Hari ya untuk Yakult sendiri ya? Betul, secara usianya memang sudah cukup lama, tetapi di Indonesia sendiri ya kita sudah 30 tahun ya di Indonesia. Sudah 30 tahun, ini berarti generasi 30 tahun ke belakang ini yang sudah pernah menikmati ya Pak ya, dari produk pertama nih ya? Betul. Oke, itu kalau untuk sejarah awal ditemukannya Yakult. Sementara gimana ceritanya nih Pak, kemudian Yakult bisa mendunia sampai di Indonesia nih, karena kan nggak mudah juga nih, saingannya banyak nih. Silakan Pak Doni. Iya, setelah sukses ya Mbak, jadi pertama dipasarkan kan 1935 di Jepang, dan Dr. Minoru Shirota serta Yakult Honsa pusat kami ya di Jepang itu melebarkan sayapnya dan memasarkan Yakult pertama kali ke negara Taiwan tahun 1964. Jadi dianggap sudah banyak yang tahu Yakult, jadi kita mengembangkan sayap ke negara Taiwan, itu yang pertama. Dan sampai sekarang tahun 2021 Yakult sudah ada di 40 negara, Mbak. Dan dikonsumsi lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Gitu. Oke, berarti di sini cukup banyak juga ya ternyata untuk mengkonsumsi Yakult sendiri. Oke, kemudian Pak Haryanti ada tambahan Pak? Ya, tadi mungkin disampaikan sama Pak Dini menyambung saja ya. Sementara kalau di Indonesia sendiri Mbak, itu Yakult dipasarkan oleh PT Yakult Indonesia Persada pada tahun 1991. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi sudah genap 30 tahun ya, seperti itu. Dan waktu itu kita memiliki pabrik pertama itu di Jalan Kiwi, itu di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur waktu itu. Gitu. Nah, tetapi Mbak Reni, karena antusiasme dan permintaan masyarakat yang kian tahun itu semakin meningkat, akhirnya kita memiliki atau memindahkan pabriknya itu di wilayah Sukabumi itu pada tahun 1997, dan semakin bertambahnya juga permintaan masyarakat, akhirnya kita mendirikan pabrik kita yang kedua itu di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 2014. Begitu Mbak Reni. Oke, berarti di sini sudah cukup lama sekali ya, apalagi kan kalau sudah sampai ke pabrik kedua di Mojokerto nih Pak. Iya, betul. Oke, dari Pak Doni ada tambahan? Cukup, untuk ininya tadi udah. cukup ya. Oke, berarti di sini memang untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener sudah mulai tahu nih, ternyata untuk produk Yakult sendiri di Indonesia sudah cukup lama, 30 tahun nggak sebentar loh ya. Dalam arti di sini juga produk-produknya sangat gampang didapatkan juga ya Pak Hari dan juga Pak Doni ya. Ya, ada di semua ini ya, di semua supermarket juga nih ya berarti. Di seluruh supermarket khususnya yang berpendingin ya Mbak ya. Oke. Karena diminum dengan kondisi dingin lebih enak. Gitu ya Pak? Ya, penyimpanannya harus dingin ya. Gitu. Kalau diminumnya sebenarnya relatif ya, boleh dingin atau enggak, tetapi penyimpanannya dulu yang paling penting dinginnya.
Oke, berarti di sini sahabat Sona sudah mulai tahu nih kira-kira gimana sih cara yang aman untuk menyimpan. Tapi nanti kita akan bahas lagi, kira-kira selain untuk menjual produk dan lain-lain, kontribusi Yakult Indonesia untuk masyarakat itu seperti apa sih? Nanti sesi berikutnya ya, Pak Hari dan juga Pak Doni ya. Ya, Baik, baik. Mbak Reni. Oke, baik sahabat Sonor dan juga Smart Listener, sekali lagi kami akan sampaikan bahwa untuk Anda yang ingin bergabung menjawab kuis ya, untuk kuis edisi hari ini sampai dengan talkshow kita berlangsung, ini adalah pertanyaannya apakah Yakult itu? Oke, sekali lagi untuk pertanyaannya apakah Yakult itu Anda bisa jawab dengan format Yakult kemudian nama, alamat Anda dan juga jawabannya. Silahkan melalui SMS atau WhatsApp kami di 081754832000 ya. Atau nanti untuk Anda yang ingin bertanya juga bisa langsung sampaikan melalui WhatsApp ataupun SMS tadi di nomor yang sama dan pastinya kita akan kembali lagi. Kita akan break dulu dengan beberapa panorama lewat. Tetap bersama kami di 97,4 FM. Oh ya, sebentar. Oke, Pak Doni sama Pak Hari kalau bisa pakai headset dong. Tadi agak feedback suaranya. Oh, baik. Tes, suara saya bisa dengar, Mbak. Pak Dan, suara saya bisa dengar, Mbak? Dengar. Oke, oke. Tapi Pak Dan cepat ngomong, aku dengar. Belum, Pak. Masih di mute, coba. Masih di mute. Mbak Reni. Saya bisa dengar. Coba lagi, Pak Dan. Mbak Reni. Oke, sip, sip. Ini iklannya berapa menit, Mbak? Iklannya ini ada 3 sih Pak. Tapi sudah running 2, tinggal 1 lagi yang Adlib Yakult. Habis itu kita mulai lagi. Tapi suara saya bisa dengar ya, Pak? Jelas sekali, sangat jelas. Sebenarnya suara Pak Doni dan Pak Hari pas banget kalau buat siaran. Aduh. Nanti nyanyi Mbak Reni, nanti nggak. Enggak juga. Ya enggak juga kalau nyanyiin saya Pak. Beda jenis suaranya masalahnya. Beda ya, Pak ya. Oke, bentar ya Pak. Masih ada 1 iklan lagi. Nanti baru kita sambung ke pertanyaan berikutnya ya. Baik, Mbak. Ini yang jawab pertanyaan sudah banyak loh Pak. Aduh. Langsung ya, cepat ya. Sudah langsung banyak banget ini. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sebentar saya cek lagi. Oh, ada yang bertanya juga Pak untuk ininya. Ada yang bertanya seputar produk Yakult juga ini. Tapi nanti kita ini dulu ya, fokus ke pertanyaan yang ini dulu ya Pak ya. Ya.
Ya Sobat Sonora dan semua listener, masih melanjutkan ya perbincangan kita bersama dengan Yakult Indonesia Persada, dan pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan pimpinan cabang Yakult Indonesia ya. Ada Pak Haryanto dan juga Ryan, koordinator dari Direct Sales, itu ada Bapak Doni Rizky Aprianto. Selamat siang, masih tersambung ya Pak ya? Yes, masih tersambung kita. Oke, ini begitu saya sampaikan kuisnya sudah langsung banyak yang menjawab dan nanti akan bingung memilih pemenangnya. Jelas, gitu ya. Oke, sekali lagi saya sampaikan untuk pertanyaan kuisnya ya, sahabat Sonora dan juga small listener, Anda bisa langsung menjawabnya. Apakah Yakult itu? Silahkan, formatnya adalah Yakult, kemudian nama Anda, alamat, dan juga jawaban. Ya, langsung saja sampaikan melalui SMS atau WhatsApp 0817548320. Nanti di akhir perbincangan akan kami umumkan siapa sih yang beruntung mendapatkan produk dari Yakult, gitu ya Pak Har ya. Oke, nah berikutnya terkait dengan kontribusi Yakult Indonesia untuk masyarakat. Nah, ini nih Pak Doni, selain menjual produk nih, apa saja sih kegiatan yang pernah dilakukan Yakult Indonesia nih Pak? Oke, baik Mbak Reni. Pertama, usia perusahaan Yakult Indonesia sekarang menginjak ke 30 tahun. Itu dari tahun 91, sekarang 2021, jadi udah 30 tahun. Nah, selama ini kita menjalankan usaha-usaha khusus setiap harinya untuk mengingatkan keluarga Indonesia agar menjaga pentingnya kesehatan seluruh tubuh kita. Nah, di tengah pandemi saat ini, kami mengadakan film showing secara virtual. Jadi ada kegiatan film showing secara virtual, nonton film seputar kesehatan pencernaan dengan memberikan informasi melalui film showing tersebut, dan kita memberikan informasi tentang pentingnya mencegah atau menjauhi COVID-19. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kunjungan pabrik secara virtual kita juga adakan, Mbak. Jadi bagi Yakult Family yang penasaran bagaimana sih proses pembuatan Yakult, sangat diperbolehkan untuk mengikuti kunjungan pabrik secara virtual. Silakan kalau dari smart listener atau sahabat Sonora ada yang bersedia, bisa kita daftarkan dan nanti selanjutnya bisa kunjungan pabrik secara virtual. Itu Mbak Reni. Oke, nah Pak Doni ini kan tadi sampaikan bahwa di sini masyarakat bisa kemudian melihat nih bagaimana sih proses pembuatan Yakult. Ini masyarakat bisa mendaftar kemana nih Pak Don? Ada linknya ataupun nomor yang bisa dihubungi? Baik, untuk nomor yang bisa dihubungi nanti bisa chat saja ke nomor saya, nggak apa-apa, 0856 kosongnya 4 kali 6353. 6353 ya? Ya. Oke, saya ulangi untuk nomor yang dihubungi terkait dengan kunjungan virtual untuk melihat pabriknya di 0856 04 kali 6353 gitu ya Pak Don ya? Betul, Mbak. Oke, jadi ini sudah langsung nanti bisa langsung dikontak kira-kira kapan waktunya bisa menyaksikan langsung ya Pak ya. Oke, itu tadi kalau terkait dengan selain menjual produk. Nah, kemudian menyinggung soal pandemi. Kan sejauh mana sih kemudian kontribusi dari Yakult sendiri dalam meredam tingkat penularan ini Pak Hari? Ya, betul Mbak. Terlebih kondisi saat ini kan kita pandemi kan gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengubah pola kita ya, atau gaya kita secara kehidupan kita sehari-hari maksudnya. Jadi kita mengubah banyak aspek pekerjaan, termasuk di Yakult Indonesia. Salah satunya kita itu adalah menerapkan protokol kesehatan 5M ya, itu bagi karyawan dan Yakult Lady, Mbak ya, Yakult Lady kita ya, petugas kita ibu itu yang saat bekerja. Nah, selain kebijakan WFH, WFO, Yakult Indonesia pun juga mewajibkan karyawannya untuk mengikuti vaksinasi sesuai anjuran pemerintah dan mempercepat terbentuknya herd immunity ya, karena kita selalu menggalakkan atau mengingatkan kepada seluruh karyawan kita ataupun Yakult kita untuk melakukan atau menerapkan yang namanya vaksinasi secara massal seperti itu. Nah,
kami juga ini Mbak, kami juga bergerak aktif di media sosial dengan rutin membagikan informasi atau himbauan bagi pelanggan untuk senantiasa terhindar dari COVID-19, termasuk menerapkan PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, sehingga imunitasnya pun juga kuat. Nah, selain itu juga Mbak Reni, kita juga memberikan sampling kepada nakes itu di rumah sakit dan di puskesmas sejak di bulan Maret 2020 sampai di bulan Oktober 2021. Bahkan bulan ini pun atau bulan November kita masih prospek, kita masih mencari nakes di rumah sakit atau puskesmas mana yang akan kita support juga seperti itu. Dan kita karena mematuhi juga atau untuk menerapkan yang namanya prokes, kita juga menghentikan kegiatan-kegiatan yang berada di zona merah. Seperti itu Mbak. Oke, berarti sini tetap memperhatikan zona lokasi yang dituju ya Pak ya? Betul. Itu tetap kita hindari. Oke, dan pastinya nih sahabat Sonora dan juga semua listener, kita masih ngobrol nih ya terkait dengan Yakult. Sementara ini kita membahas seputar kontribusi Yakult Indonesia untuk masyarakat. Nah, kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa di sini ada hal-hal yang juga dilakukan untuk meredam tingkat penularan ya Pak Hari ya. Nah, kali ini kita ke Pak Doni nih, di usia yang sangat matang, yaitu 30 tahun. Ini nggak mudah loh Pak, 30 tahunnya. Kegiatan apa saja sih yang sudah atau yang akan dilakukan? Terutama di tahun ini nih, karena kan dari kemarin pandeminya panjang banget ya, nggak tahu nih kapan selesai. Silakan Pak Don. Ya Mbak, terima kasih Mbak Reni. Ya, usianya udah tidak muda, mateng 30 tahun. Nah, ya jadi untuk menyambut 30 tahun anniversary bersama Yakult, kami bekerja sama atau bersama organisasi peduli kanker payudara, LOVPING, Indonesia mengadakan webinar tentang deteksi dini kanker payudara. Lebih dari 70.000 orang terdiri dari karyawan dan keluarga Yakuledi serta pelanggan yang sudah mengikuti acara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengadakan donor darah, bekerja sama dengan Pemda setempat ya, donor darah. Terus webinar kesehatan kita juga lakukan bekerjasama dengan dokter-dokter. Terakhir kemarin kalau di Jogja sendiri itu bersama dengan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya pelaksanaan PHBS kita konsisten menerapkan itu. Dan yang terakhir dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap menjalankan SOP yang sempurna agar masyarakat bisa menerima Yakult yang enak dan segar. Seperti itu Mbak Reni. Berarti banyak banget kegiatan yang dilakukan juga nih ya Pak Don ya terkait dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat ini ya. Betul Mbak Reni. Oke. Nah kali ini kita kembali ke Pak Hari nih. Sebetulnya bagaimana sih Pak bentuk kepedulian lingkungan sendiri dari Yakult Indonesia? Nah ini kembali lagi ke lingkungan ya. Seperti apa nih Pak Hari? Ya, memang kita juga Yakult juga kita memperhatikan lingkungan seperti tadi yang Mbak Reni sampaikan ya. Jadi kenapa kita menjaga lingkungan? Karena Yakult Indonesia ini percaya dengan selalu menjaga alam, maka kebaikannya itu akan bisa kita manfaatkan ya untuk kebaikan umat manusia kan gitu ya. Otomatis kalau alam terjaga, otomatis baliknya pun juga kepada umat manusia kan gitu. Nah, di pabrik Sukabumi dan di Mojokerto itu Yakult Indonesia memiliki sistem pengelolaan limbah yang dirancang oleh Yakult Central Institute di Jepang untuk mengubah air bekas produksi Yakult menjadi bersih, jernih, dan dapat dialirkan kembali ke sungai. Nah, saking bersihnya itu Mbak Reni, air-air di kolam yang menggunakan air hasil pengolahan ini bisa hidup dan berkembang secara sehat gitu ya. Jadi contoh kami di pabrik Sukabumi. Jadi hasil pengolahan air limbah itu kita kelola sedemikian rupa, kita kita budidayakan yang namanya ikan. Jadi ikannya itu bisa hidup dengan sehat gitu ya. Itu menandakan bahwa air limbah kita itu bersih, jernih seperti itu. Nah, selain itu juga Mbak Reni, Yakult juga rutin mengadakan aksi tanam 10.000 pohon setiap tahunnya di area sekitar pabrik Sukabumi yang bekerja sama dengan organisasi pemerhati lingkungan, yaitu Lembaga Alam Lestari Indonesia atau disingkat LALI gitu ya. Nah, kemudian kalau di Mojokerto sendiri kita bersama LSMP yang namanya PAS Lestari itu adalah penanaman dilakukan di lahan yang krisis, yang dikritis gitu ya. Di mana lahan itu adalah usulan juga dari masyarakat setempat
Supaya apa? Supaya kelestarian alam itu tetap terjaga. Gitu. Nah, saat ini juga Mbak Reni, Yakult Indonesia yang sedang berupaya untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik pengemasan botol Yakult. Jadi untuk kelak itu nanti bisa diolah menjadi barang rumah tangga yang bermanfaat. Nah, memang kegiatan ini masih dalam tahap uji coba di 3 cabang kita, Mbak. Itu di Bogor, Bogor 1, Bogor 2, dan di Sukabumi gitu ya. Nah, tetapi Mbak, kita harapkan pada tahun 2029 sekitar 30% sampah plastik Yakult termasuk botol-botol yang di masyarakat itu bisa kita tarik untuk didaur ulang. Jadi kita sedang ada namanya program penarikan sampah plastik ya Mbak ya. Hasil yang kita produksi ini kita akan tarik kembali dengan targetnya nanti di tahun 2029 30%-nya itu kita bisa tarik semuanya sehingga kita juga bisa dimanfaatkan ke bahan-bahan yang bermanfaat seperti itu Mbak. Oke, berarti nanti mulai diterapkannya di 2029 ya Pak ya untuk penarikan kembali botol-botol ini ya? Targetnya 2029 itu 30%. Memang saat ini kan kita sudah berjalan gini ya. Contohnya di Jogja sendiri, saya juga sama menerapkan satu TKO saya, itu mencoba melakukan penarikan plastik-plastiknya dulu, seperti itu. Oke, gitu, berarti di sini memang sebisa mungkin mendaur ulang kembali ya Pak ya, tidak kemudian menjadi sampah yang susah sekali untuk dihancurkan gitu ya. Ya. Oke, baik Pak Doni dan juga Pak Hari, kita akan break lagi ya. Dan sahabat Sonora serta Smart Listener, bagi Anda yang mungkin ingin menjawab pertanyaan dari kuis kita di edisi siang kali ini, silahkan. Formatnya adalah Yakult, kemudian nama Anda, alamat, dan juga jawaban Anda ya. Pertanyaannya adalah apakah Yakult itu? Gampang kan? Jadi langsung saja sampaikan jawaban Anda, atau mungkin pengen tanya tentang produk Yakult, bisa bergabung juga melalui SMS atau WhatsApp kami ya di 0817548320. Kami akan kembali sesaat lagi. Mbak Reni, saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, Pak Doni dan juga Pak Hari, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya bisa sampaikan dulu sebelum nanti kita tanggapin, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Pak. Boleh Mbak Reni, apa pertanyaannya? Ini saya sampaikan dulu ya, nanti saya akan bacakan ulang ketika kita on air ya. Oke, siap. Ini sebentar. Pertanyaannya ini ada dari Pak Basri Agus di Ngentak, RT mana nih? 03 Murti Gading Sanden. Nah, ini kok Pak Yakun ini menjawab deh. Kalau Kavi menanyakan, ada Pak Kavi di Bantul, ini menanyakan, saya punya asam lambung Pak, apakah aman ya minum Yakult? Terus apakah aman juga dikonsumsi oleh anak balita? Itu dari Pak Kavi ya. Kemudian pertanyaan keduanya dari Vero. Ini Ibu Vero menanyakan kategori anak balita tuh usia berapa bolehnya konsumsi Yakult ya Pak? Karena Yakult kan cukup menarik untuk anak-anak apalagi dengan kemasan mungilnya. Nah, seperti itu. Kemudian sebentar saya cek lagi untuk pertanyaan berikutnya. Baru 2 sih Pak, baru 2 pertanyaan. Baru 2 ya. Tadi Pak Kavi di Bantul tadi mengenai asam lambung dan anak balita. Kemudian yang Bu Vero kategori anak balita ya. Ini hampir sama juga pertanyaan dari Pak Awan di Panembahan. Pak Panembahan ini juga menanyakan, Yakult amankah untuk lansia Pak? Ini lansia ya, yang punya sakit mah atau kolik. Dan kalau aman, baiknya dikonsumsi berapakah? Baik. Bisa sih nanti Pak. Oke, berarti nanti kita langsung tanggapi ya Pak ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama gimana Pak Doni atau saya? Nah, pertanyaan pertama dari Pak Kavi nih, seputar asam lambung. Ya. Asam lambung dan ini anak balita. Anak balita. Siapa Pak Doni atau saya? Hah? Pak Doni aja ya Mbak, nanti Pak Doni. Oh iya. Yang pertanyaan pertama ini Pak Doni.
Bapak, ini tadi kayaknya yang sekitarnya ikutan bicara bocor. Iya, Atmosfernya iya. bocor. Yang di samping-samping. Beda kalau misalkan langsung kunjungan ke studio ya Mbak ya. Ya sahabat Sonora dan Smart Listener, kita masih melanjutkan ya perbincangan di edisi siang kali ini bersama dengan PT Yakult Indonesia Persada dan masih bersama dengan pimpinan cabang Yakult ada Pak Haryanto serta Rayon Koordinator dari Direct Sales ada Pak Doni Rizky Aprianto ya. Dan kali ini kita akan coba tanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Hari dan juga Pak Doni ya. Di antaranya ada Mas Kavi atau Pak Kavi nih, ada di Bantul. Ini menanyakan, saya punya asam lambung nih Pak, apakah aman ya untuk minum Yakult ini? Kemudian apakah aman juga dikonsumsi untuk anak balita? Nah, silakan ditanggapi dulu. Ya, terima kasih Mas Kavi untuk pertanyaannya. Salam kenal, salam sehat Mas Kavi. Untuk asam lambung, bolehkah minum Yakult? Yakult aman sebenarnya Mas untuk dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Tetapi sensitivitas orang kan berbeda-beda. Jadi kalau nantinya dirasa punya dokter, tetap harus konsultasi ke dokter dulu bagaimana asam lambungnya tersebut. Kalau saran kami, kalau ketika kronis, ya tetap mengikuti anjuran dari dokter. Apakah sebaiknya perlu minum Yakult atau tidak. Tapi secara umum Yakult aman untuk dikonsumsi penderita sakit mah atau yang berkaitan dengan asam lambung. Berarti sejauh ini aman ya Pak Doni ya? Aman. Terus yang kedua, sejak usia berapa Yakult boleh diminum? Ini dari Bu Vero. Oh, dari Bu Vero ya. Oh, beda lagi ya. Salam kenal Bu Vero. Beda lagi Pak. Oh, beda lagi ya. Yakult boleh diminum dari usia 3 sampai 6 bulan. Yang penting sudah ada makanan tambahan. Tetapi pemberiannya sedikit demi sedikit, itu secara bertahap Bu ya. Yang perlu diperhatikan karena bahan Yakult dari air, biasanya anak kecil itu kalau udah minum Yakult karena air nanti kenyang, jadi males makan. Nah itu sebaiknya mengkonsumsinya setelah anaknya makan dulu, baru minum Yakult gitu. Jadi perutnya. Oke, Gitu, itu dia Mbak ya Reni. untuk Bu Vero ya. Karena kalau kata Bu Vero sih Yakult kan menarik nih, apalagi kemasannya mungil gitu kan. Oke, untuk Bu Vero berarti tadi untuk anak-anak boleh, tapi dengan catatan sedikit demi sedikit, tidak langsung satu botol gitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik itu dia untuk Bu Vero dan juga Mas Kavi. Kemudian dari Pak Hari ada tambahan Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah yang disampaikan Pak Doni memang sudah betul ya, karena memang yang sudah mendapatkan asupan atau makanan pendamping ASI ya, itu sebenarnya sudah boleh sih untuk minum Yakult. Jadi pembedanya memang bertahap atau sedikit-sedikit. Hanya saja kadang itu tadi masih banyak berpikiran bahwa Yakult juga untuk anak-anak kan kadang-kadang masih banyak berpikiran begitu ya. Jadi saya juga ingin sampaikan kepada Mbak Reni sama sahabat Sonora, Yakult ini memang minuman boleh diminum sejak usia dini atau usia bayi sudah mendapatkan makanan tambahan hingga lanjut usia ya, itu sebenarnya atau lansia itu memang sudah boleh minum Yakult. Karena yang perlu dipahami di sini adalah, mohon maaf, Yakult ini kan bukan suplemen ya, jadi bukan obat. Karena yang kita konsumsi di sini adalah bakteri baiknya ya.
Bakteri baiknya ini yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan kita seperti itu. Dan ketika kita konsumsi secara rutin pun juga dampaknya atau efeknya juga sangat baik buat kesehatan usus kita. Itu Mbak Reni. Oke, berarti di sini aman semuanya ya Pak ya bagi yang mengkonsumsi. Ya. Tapi tergantung dari kondisi kesehatan juga ya. Seperti apa? Ya, boleh. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya tadi dikatakan asam lambung ya. Sebenarnya kalau asam lambung atau MAH itu kan juga dikarenakan atau disebabkan karena bakteri ya, Helicobacter pylori, itu bakteri penyebab sakit MAH. Tetapi kita juga perlu konfirmasi atau konsultasi juga ke dokter. Apakah MAH-nya itu akut apa enggaknya juga. Silakan mungkin konsultasi ke yang lebih berpengalaman gitu ya, maksudnya ya, ke dokter gitu ya. Jadi tentang sakit MAH-nya. Tetapi apabila masih bisa mengkonsumsi 1 buah apel, ya itu minum Yakult masih aman juga. Gitu. Oke, itu dia berarti kabar gembira sekali untuk para yang punya penyakit juga paling tidak bisa mengkonsumsi juga. Tapi tergantung dengan kira-kira kondisinya kuat atau tidak nih perutnya gitu ya Pak ya. Oke, berikutnya kita coba tanggapi juga pertanyaan dari Mas Yafiq di Imogiri ini Pak. Ini menanyakan Yakult kalau diminum pas konsumsi obat apakah aman ya Pak? Kalau minumnya dicampur-campur kayak minuman zaman now gitu katanya gitu, apa mengurangi khasiatnya gitu. Silakan Pak. Baik. Mas Yafiq ya di Imogiri tadi menyampaikan minum obat gitu ya. Baik. Nah, sebenarnya pada dasarnya Mbak, orang yang minum obat itu kita anjurkan minum Yakult karena obat itu biasanya kan kandungannya adalah antibiotik ya. Sementara kalau antibiotik itu bersifat membunuh semua bakteri yang ada di dalam usus kita. Jadi semua bakteri baik, bakteri jahat itu semuanya akan mati karena antibiotik seperti itu. Nah, dengan bakteri L-Kassisirotastrin yang ada di dalam ini Mbak, ini dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus kita sampai kondisi normal atau pulih seperti itu. Jadi setelah dibasmi dengan antibiotik, maka perlu diasupin lagi yaitu bakteri baiknya tadi gitu. Yaitu bakteri L-Kassisirotastrin. Nah, sedangkan untuk teknis minumnya ya artinya memang saat ini ada masa-masa now seperti yang tadi disampaikan Mbak Reni ya. Ada minuman yang gitu dimix ya, yang dimix apa gitu ya. Memang lagi ngetren ya, saya tahu juga memang betul ya. Sebenarnya itu kombinasi saja ya. Jadi tidak mempengaruhi sedikit pun bakteri dari Yakult ya. Yang jelas proses penyimpanan awalnya itu sudah benar. Dalam arti sudah benar adalah karena bakteri Yakult ini harus disimpan dalam kondisi suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, Mbak. Jadi masa penyimpanannya seperti itu. Kalau misalnya di atas itu bagaimana yang terjadi? Kalau misalnya suhunya di atas dari 10 derajat, Mbak, itu bakteri-bakteri yang ada di dalam Yakult, dia sudah bekerja, dia sudah aktif gitu ya. Sehingga pada saat diminum itu rasanya cenderung asam. Makanya saya sampaikan kepada sahabat Sonora sama listener ya. Jadi untuk konsumsi Yakult itu boleh tidak dingin, asal penyimpanannya itu haruslah yang benar. Artinya suhu 0 sampai 10 derajat Celcius di dalam lemari pendingin seperti itu, Mbak Eni. Oke, berarti di sini memang ada tips dan triknya untuk nyimpen juga ya Pak ya. Kemudian kapan bisa dikonsumsi seperti itu ya. Oke, itu dia untuk Mas Yafiq. Terima kasih sudah bergabung. Nah, kemudian kita coba tanggapi juga dari Mas Awan di Panembahan ini Pak. Nah, ini menanyakan Bapak ini sebetulnya Yakult aman nggak sih untuk lansia yang punya sakit MAH atau kolik? Dan kalau aman baiknya dikonsumsi berapa kali dalam sehari? Ya, silakan Pak. Boleh ya. Seperti awal tadi saya sampaikan ya Mbak Rini. Dan sebelumnya terima kasih Pak Awan ya yang di Panembahan. Ya. Jadi memang untuk lansia juga sangat perlu karena apa? Semakin kita bertambahnya usia, Mbak, itu kemungkinan jumlah bakteri jahat itu meningkat, gitu ya. Sehingga daya tahan tubuh itu menurun gitu loh. Itu dasarnya. Semakin bertambahnya usia, daya tahan tubuh itu pasti semakin menurun, gitu ya. Nah, dengan kita minum Yakult setiap hari itu maka dapat meningkatkan jumlah bakteri baik yang ada di dalam usus kita, gitu ya. Sehingga daya tahan tubuh yang menurun itu bisa meningkat kembali, begitu ya. Itu salah satu peran dari bakteri L-Kassisirotastrin yang ada di dalam Yakult seperti itu. Anjurannya berapa? Nah, baik. Jadi gini, anjuran untuk minum Yakult memang kita tidak menganjurkan ya 1 hari 5 botol tidak. Kita hanya menganjurkan minimal minum 1 botol setiap hari, tetapi secara rutin itu sudah mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena gini Mbak Reni,
kita sekarang minumnya 3 botol atau 5 botol sekaligus, tapi 2 atau 3 hari, 4 hari berikutnya tidak minum. Ya itu kan sama halnya kurang teratur gitu ya, seperti itu. Karena apa? Pada prinsipnya bakteri itu tidak bisa menetap lama di dalam usus, gitu ya. Bakteri itu tidak bisa menetap lama di dalam usus, dia akan keluar bersama pada saat kita itu buang air besar atau maupun buang air kecil seperti itu. Makanya harus dirutinkan konsumsi bakteri baiknya tadi secara setiap hari, rutinitas yaitu tadi untuk untuk menjaga kesehatan usus kita. Nah, jadi kita hanya menyarankan minimal 1 aja setiap hari, 1 botol ya maksudnya, setiap hari itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan kita. Begitu ya Mbak Reni. Oke, berarti di sini 1 botol sehari cukup ya, kecuali memang di sini ada kondisi tertentu ya Pak ya? Oh betul. Iya. Oke. Nah, berikutnya kita coba tanggapi kembali. Ada pertanyaan yang baru saja saya terima dari Mbak Dinda di Jalan Kaliurang ini Pak. Nah, Bapak ini normal, kalau tadi kan hampir sama nih, cuma pertanyaannya adalah minumnya Yakult ini berapa kali dalam sehari maksimal? Kemudian ciri Yakult yang masih bisa dikonsumsi seperti apa Pak? Oke, Mungkin dari silakan sisi Pak Doni. penyimpanannya. Pak Doni. Pak Doni mungkin ya. Baik, Mbak Ninda, salam sehat, salam kenal. Ciri Yakult yang bisa dikonsumsi yang pertama expired date-nya dulu. Jadi di kemasan Yakult itu di bagian belakang ada expired date. Nah, expired date Yakult adalah 40 hari sejak diproduksi. Jadi dari pabrik itu 40 hari, kemungkinan sampai di toko 30 hari, seperti itu. Kalau kita tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi Yakult kurang dari 10 hari tanggal expired gitu. Jadi itu yang pertama berkaitan dengan Yakult yang dapat dikonsumsi expired date. Yang kedua tidak bocor, Mbak. Karena kalau bocor dari kemasan itu nanti terkontaminasi udara dan itu menyebabkan rasanya semakin asam. Gitu. Oke. Berarti di sini memang harus diperhatikan ya Pak ya? Iya, yang paling utamanya sendiri adalah penyimpanannya. Tadi yang disebutkan Pak Hari, jangan sampai disimpan atas suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, jadi harus dingin. Gitu. Oke, itu dia ya untuk Mbak Dinda. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita coba tanggapi juga masih ada dari Mbak Aya. Ini menanyakan Bapak terkait dengan minuman Yakult ini kan sangat baik dikonsumsi ya. Tetapi kebetulan saya sendiri sedang mengkonsumsi beberapa obat dokter juga nih Pak. Apakah boleh tetap mengkonsumsi Yakult atau bagaimana? Ini ada jedanya nggak kira-kira? Silakan. Silakan Pak Hari atau Pak Doni yang menanggapi? Ya, ini hampir sama pertanyaan tadi ya, berkaitan dengan minum obat tadi ya. Mas Yafik di Imogiri tadi kan tanya kan seperti itu ya. Iya. Nah, jadi terima kasih dulu ya pertanyaannya terkait dengan konsumsi obat-obatan gitu ya. Sekali lagi bahwa obat yang kita konsumsi itu ada kandungannya untuk membunuh semua bakteri itu ya Mbak ya, karena kan kandungannya kan pasti kan gitu ya. Nah, sehingga setelah kita minum obat ya, itu semua bakteri baik dan bakteri jahat yang ada di dalam usus itu mati. Kan kita disterilkan gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi untuk mensuplai bakteri baiknya itu didapatkan dari mana? Ya, itu tadi dari Alka-Siltastrin yang ada di dalam Yakult tadi. Jadi kita bisa minumnya untuk mensuplai bakteri baik yang ada di dalam usus kita. Kemudian jeda waktunya, ya memang kita tidak menganjurkan jeda waktunya berapa lama. Misalnya harus 1 jam, 2 jam boleh, 2 jam juga boleh ya. Karena apa? Karena obat yang kita konsumsi tadi mereka juga lagi proseskan gitu ya. Jadi misalnya seketika itu langsung kita minum, tentunya juga tidak akan mempengaruhi istilahnya itu bakterinya. Pasti dia juga akan ikut mati. Karena apa? Karena masih masih proses di dalam tubuh kita obatnya itu tadi. Jadi kalau misalkan kita mau jeda boleh 1 jam atau 2 jam itu tidak masalah untuk mengkonsumsi bakteri baiknya. Seperti itu Mbak Reni. Oke, berarti di sini aman selama di sini dikasih jeda untuk antara obat dengan minum Yakultnya gitu ya Pak Hari. Ya, obat yang antibiotik maksudnya ya.
Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener yang sudah bergabung ya di edisi siang kali ini. Sudah ditanggapi semua pertanyaannya ya, dan pastinya semoga ini bisa menjadi referensi kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk minum Yakult gitu ya Pak Hari dan juga Pak Doni ya. Ya. Oke, kita akan break dulu ya sahabat Sonora dan juga Smart Listener, dan kami masih nantikan untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan kuis. Tinggal beberapa saat lagi melalui SMS ataupun WhatsApp kami 0817548320, dan untuk formatnya adalah Yakult, kemudian nama, alamat Anda, serta jawabannya. Dan untuk pertanyaannya adalah apakah Yakult itu? Silakan buruan jawab ya, karena sesaat lagi kita akan umumkan siapa sih yang beruntung sebelum nanti kita tahu lebih dekat kira-kira kalau mau mendapatkan Yakult ada di mana saja, nanti akan ditanggapi oleh Pak Hari dan juga Pak Doni ya. Gitu ya Pak ya. Oke, kita akan break dulu sahabat Sonora dan juga Smart Listener, tetap bersama kami di 97,4 FM. Bapak ini yang menjawab sudah cukup banyak. Ada Ibu Margarita Rahayu. Jawabannya Yakult adalah minuman prebiotik. Kemudian itu untuk Bu Margarita Rahayu. Kemudian dari Zahira Aya ini menjawab panjang banget. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang penting dikonsumsi untuk semua kalangan usia. Karena di dalamnya mengandung bakteri L-Caseosteria strain 6,5 miliar. Banyak banget salah satu manfaatnya. Kemudian ada juga Mbak Dinda Kaila menjawab juga susu fermentasi yang bisa dikonsumsi oleh semua usia yang ada bakteri baiknya. Ini singkat jawabannya. Kemudian ada juga ini Mbak Rosa di Minggir menjawab minuman probiotik yang dibuat dari fermentasi susu krim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Yakult diyakini baik untuk minuman kesehatan, terutama untuk pencernaan. Yakult minuman kesukaanku, gitu katanya. Kemudian ini jawabannya banyak banget. Atau di-share aja biar kita seleksi atau gimana? Atau Mbak Reni aja tuh nggak apa-apa. Yang nomor 2 tadi Mbak, yang siapa? Bawahnya Bu Margarita tadi ya bagusnya. Ini Zahira Aya. Nah, Yakult ada minuman susu fermentasi. Itu ya. Zahira Aya. Kemudian ada juga sebentar. Kalau sebentar yang satunya Mbak Tari di Condong Catur ini menjawabnya Yakult adalah minuman susu fermentasi yang baik untuk kesehatan. Di dalam satu botol mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik L-Caseosteria strain yang bermanfaat bagi kesehatan. Ini juga. Ini Mbak Tari ya. Tari pertama tadi Mbak siapa tadi? Zahira ya. Sama juga Mbak Tari. Oke. Kemudian sebentar ini ada juga siapa lagi menjawab? Ada Mbak Yulistiani Ngenta di Sandet Bantul. Ini minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik untuk kesehatan usus dan kesehatan tubuh. Itu doang singkat. Berikutnya ada sebentar siapa lagi ya? Mas Awan tadi juga menjawab Pak. Tapi singkat sih, fermentasi yang mengandung bakteri baik saja. Berarti masih kurang satu ya ini ya? Iya, kurang satu. Kemudian Mas Kavi juga menjawab minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik aja. Itu aja sih. Kemudian sebentar ini gimana Pak Don? Baru 2 berarti ya Bu ya? Tari sama siapa Bu? Tari sama Mbak Zahira Aya. Tadi kayaknya ada yang hampir mirip Pak. Kalau yang hampir mirip ini ada Kaila, susu fermentasi yang bisa dikonsumsi oleh semua usia yang mengandung bakteri baik dan mengandung Itu aja. Untuk yang Kaila. Untuk yang sama lainnya. Kaila juga ya Pak ya. Oke, ini ada di Jakal. Oke, kita mulai Pak. Untuk closing atau langsung diumumkan saja? Boleh diumumkan juga boleh. Nanti pas ini ya. Ini closing kita ya. Iya, ini closing kita. Apa-apa. Nanti biar Mbak Reni aja yang nyampein Mbak.
Oke, berarti saya untuk yang penutup ya Pak ya. Oke, ya. Siap. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listener, kita masih melanjutkan ya untuk perbincangan kita bersama dengan PT Yakult Indonesia Persada terkait dengan apa sih produk Yakult ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk kuisnya, banyak banget yang sudah menjawab ini Pak Doni dan juga Pak Hari. Jadi sebelum kami umumkan ya, ini kita akan langsung review kembali kira-kira kalau untuk masa pandemi ini apa sih yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener nih Pak? Karena kan pasti tetap harus dengan prokesnya nih. Nggak mau ya? Iya, mau nggak mau begitu ya. Baik. Nah, baik. Jadi di masa pandemi ini Mbak, anjuran kita tetap yaitu adalah untuk menjaga jarak gitu ya. Hindari kerumunan, kemudian mencuci tangan, membiasakan pola hidup sehat, serta menjaga daya tahan tubuh, dan jangan lupa untuk minum Yakult gitu ya Mbak ya setiap hari. Baik, untuk closing Mbak, boleh saya closing sekalian ini ya? Iya, monggo Pak. Baik, jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk pendengar sahabat Sonora dan Smart Listener ya di wilayah Yogyakarta. Kemudian terima kasih untuk pelanggan setia Yakult yang sudah menemani kita juga selama 30 tahun juga. Kemudian terima kasih untuk pelanggan Koko ya, dan untuk sahabat Sonora dan Smart Listener semuanya, kami Yakult juga apabila ingin mendapatkan informasi secara penuhnya bisa langsung menghubungi alamat kami ya, itu di media sosial kami. Kami punya Instagram yaitu di @yakult_Indonesia. Kemudian kita juga ada fanpage Facebook, kita juga ada Yakult Indonesia. Kemudian hari ini informasi yang lainnya kita juga ada layanan bebas pulsa ya, yaitu di 0800 1 925 858. Ulangi ya, 0800 1 925 858. Untuk itu pesan kami ya. Oke, untuk itu pesan kami yang terakhir Pak Doni ya. Jangan lupa untuk minum Yakult setiap hari. Terima kasih untuk 30 tahun bersama Yakult. Oke, 30 tahun bukan usia yang muda juga. Semoga sukses juga untuk Yakult Indonesia Pak ya, terutama untuk yang di Jogja. Amin. Semakin banyak yang mengkonsumsi akan semakin sehat juga. Iya. Gitu ya. Oke, Pak Doni ada pesan lagi nih? Ada yang mau disampaikan tambahannya? Tambahan dari saya sih cukup Mbak. Tadi aja kita lagi kampanye sampah ya. Jadi nanti ke depannya kita akan menyediakan tempat sampah di supermarket untuk kita ambil ulang ketika plastik Yakult yang sudah ada di supermarket untuk didaur ulang di kantor. Jadi setiap toko nantinya ke depannya akan ada tong sampah atau tempat sampah dari Yakult dan sudah dimulai saat ini. Oke, berarti di sini juga sebisa mungkin sampah-sampah dari produk Yakult ini dikumpulkan gitu ya, biar bisa diambil oleh teman-teman dari Yakult supaya untuk didaur ulang gitu ya Pak ya? Betul, baik. Oke, terima kasih sekali. Dan sahabat Sonora serta Smart Listener, sebelum saya tutup ya, kita akan umumkan dulu untuk siapa sih yang beruntung mendapatkan produk dari Yakult ya. Selamat saya ucapkan untuk Mbak Zahira Aya yang sudah menjawab ya. Ini ada di Yogyakarta seputaran Pringulung Condong Catur ini Pak. Kemudian ada juga Mbak Tari ya. Mbak Tari, selamat untuk Anda juga mendapatkan produk dari Yakult ya. Sudah menjawab dengan benar pertanyaan yang ada. Kemudian ada juga ini Kaila yang ada di seputaran Jalan Kaliurang. Oke, selamat untuk Anda. Nanti akan dihubungi oleh pihak Yakult, begitu ya Pak Doni? Boleh. Nanti kita tinggal minta personnya saja, nanti nomornya saja, Mbak Reni. Oke, baik, siap. Tadi ya Mbak, boleh diinformasikan. Baik. Baik, terima kasih Pak Haryanto dan juga Pak Doni atas waktunya di edisi siang kali ini. Sukses untuk Yakult Pak. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Mbak Reni. Sampai ketemu lagi di perbincangan lain ya Pak. Baik, minggu depan insya Allah kita ketemu ya. Minggu depan insya Allah. Oke. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan PT Yakult Indonesia Persada bersama dengan pimpinan cabang Yakult Yogyakarta Bapak Haryanto dan juga lain koordinator dari Direct Sales Pak Doni Rizky Aprianto ya.
Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan saya sudah langsung umumkan tadi pemenangnya siapa saja. Tunggu aja kabar baiknya ya. Dan pasti kita akan ketemu lagi dengan PT Yakult Indonesia minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Saya Reni pamit dan sampai jumpa. Luar biasa Mbak Reni. Luar biasa. Oke, Pak Dok. Mbak Reni. Nomor untuk Mbak Zahira di 0813 9201. Ulangi lagi Mbak. Ulangi lagi. 0813 9201 6919. 0813 9201 6919 ya. Iya. Oke, kemudian untuk Mbak Tari ini nomornya di 0856 0856 0214 4449. Oke. Nomor cantik, Pak. Ya. Berikutnya Kaila ada di nomor ya 0822 6523 ya 1750. Iya. Luar biasa Mbak Reni. Terima kasih Bapak, ini langsung yang nanya banyak banget. Semoga minggu depan seperti ini jadi biar rame ya. Semakin semangat ya Mbak ya. Iya, harus dong. Meskipun hujan nanti tetap semangat Pak. Gak apa sekarang Iya. talk show daring. Iya. Iya, hujan ini luar hujan terus. Oke, sampai ketemu lagi Pak Doni dan juga Pak Hari. Ya. Sehat selalu ya. Makasih Mbak Reni. Baik, Ya. terima kasih. Izin live ya Mbak. Izin live ya. Saya juga izin live. Ya, mari terima kasih. Siang.